Saya mulai dengan gotong royong membangun rumah untuk rakyat. Gambarnya hanya satu, saya izin sama Pak Wapres, gambarnya hanya Bapak Prabowo. Karena kita satu komando, satu barisan, satu hati dan satu jiwa di bawah komando Bapak Prabowo. Setuju? ARA ini kalau kata orang India gitu, sudah melampaui batasannya. Nah, gitu ya. Karena kalau kita bicara satu komando, Bang, itu yang satu komando itu satu perintah itu program kerja, Bang, bukan foto. Itu tidak baik karena itu membuat kegaduhan. Hari ini kan kita bisa lihat nih kaum pembenci, kaum yang membenci Prabowo Gibran ini, itu kan selalu membentur-benturkan Prabowo sama Gibran. Nah, kok dia ikut di situ gitu. Makanya saya langsung protes. Lah, Anda kan bagian yang dipercaya oleh Prabowo, oleh Gibran untuk membackup Prabowo Gibran di kementerian. Wah, sangat setuju sekali ya apa yang dikatakan oleh Bu Irma ya, bahwa Menteri ARA ini membuat kegaduhan di kabinet. Tentunya hal ini juga bisa ada semacam adu domba lah. Adu domba antara Pak Prabowo dengan Mas Gibran. Bagaimana tidak? Di kalangan pendukungnya saja ini banyak sekali loh yang menghujat ARA akibat ulahnya tersebut. Tentunya hal ini membuat para barisan sakit hati menjadi senang karena ada bahan untuk menyerang Gibran dan juga Jokowi gitu loh ya. Nah, kenapa sih Menteri ARA kok sampai kelewatan seperti itu? Padahal dia masuk kabinet itu juga mungkin atas jasa Pak Jokowi gitu loh ya. Nah, seperti apa sih video lengkap kemarahan dari Bu Irma dan Bung Zilvan Lindan? Tonton video ini sampai habis ya. Bunda, tolong dong komentarin ini menteri kita yang penjilat gitu kan. Menteri kita yang melecehkan Wapres gitu. Itulah intinya. Tidak ada fotonya Gibran. Jadi itu mereka minta saya berkomentar soal itu. Mereka sebenarnya banyak masalah-masalah juga saya diminta untuk bicara, speak up gitu. Saya langsung saya lihat tuh ininya YouTube-nya yang beliau ngomong itu. Maka kemudian setelah saya dengar sampai habis, saya teliti, baru saya bicara. Saya kira memang ini menurut saya ARA ini kalau kata orang India gitu, sudah melampaui batasannya. Nah, gitu ya. Karena kalau kita bicara satu komando, Bang, itu yang satu komando itu satu perintah itu program kerja, Bang, bukan foto. Gitu. Kalau foto, menurut saya ya wajiblah presiden dan wakil presiden. Apalagi kemudian diungkapkan gitu ya dengan sebuah narasi gitu ya. Saya sudah minta izin dengan Wapres gitu ya. Yang saya pasang hanya foto presiden karena ini komandonya hanya satu presiden. Gitu. Nah, bagi saya itu hal yang nggak masuk akal. Karena kan visi misi presiden itu adalah visi misi presiden dan wakil presiden. Wakil presiden nggak boleh punya visi, nggak boleh punya misi, kan satu. Include di dalamnya. Di dalamnya. Nah, mereka berdua kan yang sudah memutuskan bersama gitu. Karena yang dipilih oleh rakyat kan mereka berdua, bukan hanya sendiri. Nah, tapi perintah komando tentu harus dari presiden. Kecuali presiden berhalangan baru wakil presiden kan seperti itu. Tapi kan nggak perlu diungkap seperti itu. Itu menurut saya itu sebuah pelecehan lah terhadap Gibran. Walaupun dia minta izin, tapi menurut saya alangkah kasihannya gitu ya, alangkah tidak patutnya gitu ya, tidak elegannya gitu. Seorang Marwarar Sirait yang saya kira punya kapabilitas yang cukup sebagai politisi, bicara seperti itu di publik. Menurut saya itu pelecehan terhadap Gibran. Itu aja sih, Bang. Ya, tapi kan begini ya. Saya heran kenapa dia bisa bersikap seperti itu terhadap Gibran. Kita kan kalau lihat proses perjalanan dia, ARA ini, kan dia tadi PDIP. Kemudian karena di PDIP seperti tidak mendapat perhatian, lalu lompat ke Jokowi. Pak Jokowi menerimanya dengan tangan terbuka dan melakukan support juga.
tanpa Saya tahu itu, Pak. tanpa Pak Jokowi dia juga nggak jadi apa-apa sebenarnya. Betul. Iya kan? Iya. Pak Jokowi support, kemudian karena itu dia menjadi dipercaya juga oleh Prabowo. Ya. Gitu loh. Kan endorse-nya Pak Jokowi jadi percaya oleh Prabowo. Makanya di podcast saya itu Bang, bukan di podcast ya, di TikTok saya itu saya menyampaikan gitu ya, bahwa sesungguhnya memangnya beliau tuh ARA nggak tahu ya, bisa saja beliau di endorse oleh Pak Jokowi, disupport oleh Gibran ke Prabowo gitu. Ya kenapa dia harus berlaku seperti itu gitu ya. Kalau menurut saya, kalau orang Jawa bilang itu tinggal gelanggang colong pelayu itu, udah dapat majikan yang baru, yang lama bye bye gitu kan. Gitu. Nah itu yang akhirnya membuat saya ingin memberikan kritisi, ya memberikan peringatan kepada beliau bahwa itu tidak baik karena itu membuat kegaduhan. Hari ini kan kita bisa lihat nih kaum pembenci, kaum yang membenci Prabowo Gibran ini, itu kan selalu membentur-benturkan Prabowo sama Gibran. Ya. Nah, kok dia ikut di situ gitu. Ya. Makanya saya langsung protes. Lah, Anda kan bagian yang dipercaya oleh Prabowo, oleh Gibran untuk membackup Prabowo Gibran di kementerian. Ya. Artinya di seluruh program Prabowo Gibran itu dia harus backup gitu. Kenapa dia harus bicara satu komando? Iya. Dikaitkan dengan itu satu itu nggak usah menteri. Sebenarnya mahasiswa juga tahu kalau satu komando itu presidennya kan. Iya. Kenapa harus dikaitkan gitu loh Bang ya, satu komando, satu perintah itu dengan satu foto? Menurut saya nggak pas. Dan nggak usah diucapkan lah. Iya. Dan tidak etis kalaupun dia tidak mencantumkan foto. Di mana-mana kan secara formal ya, di DPR, di kantor-kantor pemerintah, sampai ke tingkat bawah, itu kan selalu foto presiden dengan wakil presiden, itu kan protapnya memang harus ada kan. Iya. Gitu. Kan lucu kalau hanya foto presiden. Betul Bang. Karena yang dipilih kan berdua. Kan pimpinan nasional kita itu 2 orang. Memang ada dalam konstitusi kita mengatur. Seperti Kakak Irma bilang tadi, visi misinya presiden, kemudian keputusan-keputusan presiden dibantu oleh wakil presiden kan. Apalagi kalau misalnya presidennya berhalangan atau wakil presidennya memang diperintah oleh presiden untuk melakukan kerja. Iya. Kan itu kita juga paham itu gitu. Jadi nggak perlu diungkapkan seperti itu di masyarakat gitu. Akhirnya kan masyarakat terbelah, jadi ada kegaduhan di situ Bang. Banyak sekali yang protes. Jadi di TikTok saya Bang, itu baru semalam itu sudah 1,5 juta Bang. Makanya saya juga nonton itu. Sudah 1,5 juta yang marah. Artinya sikap seperti itu ya, justru mengadop pikiran-pikiran yang selama ini menyerang. Itu kok ARA, tadi Kakak Irma bilang ARA mengambil itu, kemudian menggunakannya membuat statement yang justru memberi peluang lebih besar lagi. Betul Bang. Itu yang saya sesali. Harusnya kan membuat suasana yang tadinya membenturkan antara presiden dan wapres ini menjadi mengecil gitu ya, bukan malah memperlebar. Nah, kalau ini malah memperlebar, makin memperbesar, bahkan membenturkan akhirnya gitu, bahwa ya udah dia memang nggak pantas lah gitu. Dan tidak mungkinlah seorang wakil presiden, apalagi anak muda seperti Gibran, itu jalan sendiri tanpa koordinasi dengan presiden. Betul. Seperti dia membuat pengaduan itu kan. Itu kan pasti ngomong sama presiden. Pasti. Ya kan, ngomong saya mau bikin ini pengalaman saya di wali kota dulu kan, dan itu sukses. Ya jalankan aja, pasti presiden begitu. Ya kan, bahwa orang memanfaatkan itu untuk hal-hal yang negatif, silakan aja. Iya kan, namanya orang. Siapapun bisa positif, bisa negatif kan. Ya kan kita nggak bisa memuaskan semua orang. Tapi kan kita harapkan pikiran-pikiran positif itu justru yang masuk ke situ, kemudian bisa melakukan perbaikan kan.